Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI memang kaya dengan hasil alamnya, terutama ikan tuna. Tetapi ikan tuna ini masih sangat murah dihargai. Mungkinkah ini adalah permainan tengkulak atau kalangan penjual yang sengaja mainkan agar ikan-ikan tuna di Indonesia ini memiliki harga yang sedikit? Nah, untuk itu, namamu siapa? Mogen. Mogen. Iya. Oh, berapa ekor Pak Mogen? 2 ekor saja kok. Aku nak takut tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ladies and gentlemen. Today we like to show you about the special place. It's called here Bajo Bahari. Bajo Bahari is special place, the village of fishery. Fishery in Bajo Bahari, capital of Buton and province south of Silabes, Indonesia. So ladies and gentlemen, this village could be said as like on the water, and then all of the people here, it's called Bajo. Bajo race is special one. They have it. Mereka tidak punya kebun, mereka tidak punya ladang, tapi mereka punya laut. Tentu, laut-laut inilah yang dimanfaatkan oleh para nelayan-nelayan profesional ini. Meskipun dengan alat-alat seadanya, mereka mampu menarik ikan-ikan tuna. Dan ikan tuna di Indonesia tidak perlu dicari dengan fish finder atau dengan peralatan-peralatan canggih lainnya. Karena ikan-ikan di Indonesia, khususnya ikan tuna, dia bermain di kulit air dan bermain luar biasa. Mengingatkan kita sebagaimana nelayan ketika jelang pagi hari atau subuh hari, mereka sudah mulai menarik sampannya atau perahunya terus menuju ke wilayah rompong-rompong di mana rompong itu ada. Rompong-rompong itulah yang akan menjadi area pemancingan mereka. Dengan mengawali memancing umpan inilah yang akan dijadikan umpan pancing tuna. Sebagaimana yang kita saksikan saat ini, seorang nelayan yang mengaku bernama Roni. Ia setiap harinya turun ke laut dan tujuannya hanya satu, ia langsung ke wilayah rompong. Begitu dia tiba di rompong, ia mulai turunkan tali pancingnya atau tali senar untuk memancing umpan-umpan sebagaimana yang kita saksikan kali ini. Adapun umpan yang mereka lakukan atau mereka gunakan adalah baby tuna, anak-anak cekalang, atau anak-anak ikan tongkol. Kemudian dilepas bagaimana yang dilakukan Roni ini. Tentu, kalau ikan tunanya masih banyak ada di rompong itu, akan langsung di strike. Mari kita saksikan, dan sebelumnya kita subscribe dulu. Wow, lihat saja, baru saja kurang lebih 7 menit sudah langsung strike. Ini salah satu bukti bahwa ikan tuna saat ini sedang ada banyak lagi mengepung rompong-rompong nelayan itu. Dengan umpan-umpan itulah yang dibuktikan. Mari kita saksikan sebagaimana Roni saat ini sedang menarik ikan tuna. Wow. Semoga ikan tuna ini adalah ikan tuna yang berharga. Itulah tuna sirip biru, harapan para nelayan. Tapi ironinya ternyata nelayan sampai hari ini mereka belum bisa membedakan mana tuna sirip biru dan mana pula tuna sirip kuning. Nah, untuk itu CBTV Indonesia mencoba memberikan perbedaan klasifikasi tentang tuna sirip biru. Sebagaimana yang ditarik saat ini, kita akan coba lihat apakah tuna sirip biru atau tuna sirip kuning. Nah, untuk itu dari pagi hari seperti ini
para nelayan sudah tiba di Rompong dengan ditariknya ikan ini tadi, dan ternyata ikan ini adalah tuna sirip kuning. Wow, itu dia tuna sirip kuning rupanya. Memang Roni patut digelar dia adalah sang raja tuna atau sang raja laut. Mari kita saksikan dia angkat. Ini singkat kisah, ditariknya kurang lebih 1 jam atau lebih dari 1 jam. Wow, sekarang mulai bermain tunanya. Wow, ayo Ron, angkat dia Ron, angkat dia, kemudian lemparkan umpan lagi di saat ikan dia bermain begitu. Ikan tuna lagi main. Wow. Ikan tuna di Indonesia ini memang bukan lagi rahasia, melainkan sudah rahasia umum. Lihat saja ikan-ikan tuna yang lagi bermain di kulit air ini. Ini menunjukkan bahwa ikan tuna di negeri ini begitu banyak, terutama di wilayah perairan Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Hal ini bukannya tidak beralasan kenapa tuna banyak di wilayah ini. Selain lautnya daerah ini begitu dalam, juga airnya juga begitu jernih, sehingga bisa dikategorikan para nelayan hanya cukup datang saja dengan menuju Rompong yang jaraknya dari bibir pantai kurang lebih 20 mil atau kurang dari 20 mil, bisa jadi juga lebih. Untuk itu, kalangan pemancing tuna khususnya para orang-orang Bajo, juga nelayan-nelayan Wabula sebagaimana Roni, La Amat, La Bengke, La Ata, dan juga rekan-rekan lainnya. Mereka setiap harinya, jikalau mereka bernasib untung, maka mereka temukan ikan tuna yang bermain begitu banyak sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Roni yang terus memancing dan terus mendapatkan ikan tuna ini tentu bukanlah hal yang terlalu sulit. Tetapi sayang disayang, harga ikan tuna di daerah ini masih sangat murah. Untuk itu, akankah kita membiarkan nelayan terus mendapatkan harga ikan tuna yang begitu murah? Di mana harganya ikan tuna hanya 65.000 per kilogram. 65 per kilogram itu bukanlah harga gelondongan. Itu adalah harga loin. Artinya tuna itu dagingnya saja yang dijual, itulah yang dibilang daging tuna loin. Untuk itu, setelah kita menyaksikan sebagaimana yang kita saksikan saat ini, tentu saja kalangan bejubel atau kalangan-kalangan penentu kebijakan sudah selayaknya memberikan ruang-ruang atau memberikan salah satu ruang waktu agar bisa memikir nasib para nelayan ini. Meski demikian, para nelayan di wilayah ini dengan hanya harga 65.000 itu, tetapi karena mereka rutin, mereka juga bisa membangun ekonominya, bisa juga membangun rumah tangganya, dan bahkan membangun rumah yang begitu bagus. Untuk itu, setelah kita menyaksikan tuna-tuna ini, tentu saja semua pihak sudah selayaknya berpikir maju agar para nelayan di daerah ini, khususnya di wilayah Wabula ini, bisa menjadi salah satu hal untuk kita bicarakan agar mereka bisa mendapatkan harga yang layak. Selain itu, para nelayan yang ada di wilayah ini belum terlalu banyak sebagaimana di wilayah-wilayah daerah lain. Makanya sudah benar kalau sampai negeri ini selalu diserbu oleh nelayan-nelayan asing seperti Filipina, Korea, ataupun Malaysia, Vietnam, dan juga China. Bahkan mereka berani mengklaim bahwa laut yang ada di wilayah Natuna khususnya itu diakui bahwa itu miliknya. Padahal itu adalah semua klaim sepihak dan itu melanggar undang-undang UNCLOS. Sebagaimana para Bajo-Bajo yang memang hidupnya di laut, dan lihat saja rumah-rumah mereka itu ada di laut,
itu tentu saja mereka terus berusaha. Dan satu-satunya mata pencaharian mereka adalah nelayan. Nelayan, sebagaimana yang kita lihat saat ini. Rencana-rencana kapal yang mereka akan bangun untuk memancing tuna, sebagaimana yang kita saksikan saat ini di hadapan mata kita. Itu merupakan salah satu rencana jangka panjang, bahwa wilayah ini akan terus berupaya, khususnya para nelayan-nelayan ini, untuk terus memberikan kontribusi. Kita juga harus patut kagum kepada pemerintah Kabupaten Buton. Mereka sudah memberikan bantuan-bantuannya berupa bantuan kapal-kapal khusus nelayan tuna. Wow. Sebagaimana yang kita saksikan, kapal-kapal yang telah kita lihat itu dan juga permainan ikan tuna yang begitu gencar di wilayah ini tentu saja merupakan representatif rezeki nelayan. Untuk itu para nelayan-nelayan khususnya di wilayah Wabula ini atau wilayah Kecamatan Wabula ini, mereka terus berupaya untuk memberikan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, terutama ekonomi pembangunan khususnya bidang kelautan perikanan. Ini pun juga sesungguhnya sudah selayaknya mereka ini diberikan salah satu penghargaan sebagaimana rencana-rencana kapal mereka yang saat ini sedang dibangunnya. Nah, kalau tanpa ada kapal-kapal seperti itu, tentu saja mereka tidak begitu mumpuni melaut. Nah, kita lihat terus dan kita saksikan sebagaimana yang saat ini kita lihat di hadapan mata kita. Tentu merupakan hal inilah yang salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Buton yang dipimpin oleh Dr. Andus Labakri saat ini. Demikian pula Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton yang saat ini juga sudah terus berupaya untuk memberikan bantuan kapal atau perahu nelayan sebagaimana yang kita saksikan beberapa saat sebelumnya. Tentu ini merupakan representatif dan kolaborasi dan kerjasama antara pihak nelayan dan masyarakat dan juga pemerintah daerah. Hal inilah yang merupakan salah satu kebanggaan wilayah Kabupaten Buton, karena Kabupaten Buton adalah salah satu daerah yang betul-betul berhadapan langsung dengan laut lepas, di mana wilayah timur Jazirah Buton ini berhadapan langsung dengan Laut Banda. Bahkan kedalaman laut di daerah ini atau di wilayah fishing ground ini kita bisa tentukan, bisa kita sesuaikan sebagaimana yang kita ambil datanya di Google. Itu tercatat paling rendah 2000 meter hingga bahkan ada yang mencapai 7000 meter. Tentu ini merupakan salah satu area atau tempat penghidupan para ikan tuna atau ikan pelagis, sehingga tak gentarlah para nelayan atau nelayan atau para nelayan-nelayan tuna wilayah ini juga tidak kesulitan ekonominya, karena satu-satunya harapan mereka adalah ikan tuna. Demikian catatan CBTV Indonesia atau TV BCI atau TV Televisi Buton Channel Indonesia ini merupakan salah satu dambaan kita semua. Saya, reporter CBTV Indonesia, Dino Samsudin Mirsab, semoga kita semua bisa memberikan kontribusi agar bisa memikirkan para nelayan-nelayan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para penonton dimanapun Anda berada atau YouTuber dimanapun Anda berada bisa terhibur dengan sajian CBTV atau TV BCI atau TV atau televisi Buton Channel Indonesia.